Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kabar mengejutkan datang dari kasus kejahatan seksual yang dilakukan Sean Combs alias P. Diddy. Hakim yang seharusnya menangani kasus P. Diddy, yakni Andrew Carter, diganti dengan Hakim Arun Subramanian yang menjabat sejak tahun 2023 setelah dinominasikan oleh Joe Biden pada tahun 2022. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com 4 Oktober 2024, sayangnya tidak ada keterangan lebih detail soal alasan pergantian hakim yang menangani kasus perdagangan seksual kriminal federal tersebut. Dari pihak pengadilan maupun jaksa Amerika Serikat New York juga belum ada komentar mengenai hal ini. Seperti diketahui, seharusnya kasus kejahatan P. Diddy ditangani oleh Hakim Andrew Carter yang sebelumnya sudah ditunjuk secara acak. Andrew Carter sendiri sempat dicalonkan oleh Barack Obama pada bulan Mei 2011 untuk mengisi kursi di distrik selatan New York. Yang juga perlu diketahui, Hakim Andrew Carter ini juga sudah menolak permohonan yang diajukan kuasa hukum P. Diddy untuk membebaskan kliennya dengan jaminan. Mark Agnifilo yang merupakan kuasa hukum P. Diddy dikabarkan mengajukan permohonan agar sang rapper bisa bebas dengan jaminan uang sebesar 50 juta dolar Amerika atau sekitar 76,75 miliar rupiah. Tetapi dengan tegas Hakim Andrew Carter menolak permohonan tersebut dan memutuskan bahwa P. Diddy harus tetap mendekam di dalam penjara selama menunggu persidangan. Keputusan tersebut diambil oleh Andrew Carter karena ia merasa tidak ada situasi atau syarat yang cukup kuat yang bisa membebaskan terdakwa kasus pemerasan, perdagangan seksual, dan kejahatan lainnya ini. Andrew Carter juga mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan adanya tuduhan manipulasi saksi dan kekerasan fisik. P. Diddy sendiri telah mengajukan banding atas keputusan sang hakim, namun pada akhirnya kembali ditolak. Mark Agnifilo menyampaikan keinginan P. Diddy untuk bisa menceritakan kisah dari versinya sendiri saat persidangan. P. Diddy siap untuk bersaksi terkait tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mantan kekasihnya, Casey Ventura. Saya pikir ia akan menceritakan setiap bagian dari kisahnya, termasuk apa yang Anda lihat di video. Jadi saya kira itu akan dijelaskan oleh kami berdua. Ia memiliki kisahnya sendiri, dan ia memiliki kisah yang menurut saya hanya ia yang dapat menceritakannya dengan cara yang dapat ia ceritakan secara langsung, terangnya. Sidang perdana kasus P. Diddy telah digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 waktu New York City, Amerika Serikat. P. Diddy yang sudah mengenakan baju tahanan hadir dalam sidang perdananya. Ia memasuki ruang sidang melalui pintu samping. Inilah pertama kalinya wajah dan penampilan P. Diddy kembali tersorot sejak dirinya ditahan pada bulan September lalu. Sidang perdana tersebut berjalan lancar dengan dipimpin oleh Hakim Arun Subramanian dengan agenda court hearing atau pemeriksaan perkara di hadapan hakim. Setelah melakukan pemeriksaan perkara, Hakim Arun Subramanian menetapkan sidang kasus P. Diddy akan dilanjutkan pada tanggal 5 Mei 2025. Pengacara P. Diddy kali ini yang bernama Alexander Shapiro sempat mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang senilai ratusan miliar rupiah. Namun pengajuan penangguhan penahanan itu ditolak oleh hakim federal yang memutuskan P. Diddy tetap berada di tahanan demi melindungi para saksi. Alexander Shapiro tetap bersikeras bahwa kliennya P. Diddy tidak bersalah dan dengan kesadarannya sudah memutuskan untuk menyerahkan diri karena memahami situasi. Seperti diketahui, P. Diddy digugat oleh 120 orang atas dugaan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan. Yang mengejutkan, beberapa di antara korbannya adalah anak di bawah umur. Pengacara Tony Buzbee menuding P. Diddy telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap sejumlah anak. Salah satunya adalah anak laki-laki yang masih berusia 9 tahun saat sedang mengikuti audisi Bad Boy Records Studio. Anak ini pada saat itu masih berusia 9 tahun, dibawa ke audisi di New York bersama Bad Boy Records. Anak laki-laki yang lain juga ikut audisi. Jelas Tony Buzbee seperti dilansir dari cnnindonesia.com 2 Oktober 2024. Semua anak itu mengejar mimpi berkarir di TV atau musik dengan iming-iming janji, "Aku akan menjadikanmu bintang." Anak ini diduga diperkaos secara beramai-ramai oleh Sean Combs alias P. Diddy dan beberapa orang lain di studio dengan janji kepada kedua orang tuanya dan dirinya sendiri untuk mendapatkan kontrak rekaman. Lanjutnya,
Anak yang pada waktu kejadian masih berusia 9 tahun tersebut merupakan satu dari 120 orang yang laporannya dinilai layak oleh firma hukum Busby untuk ditindaklanjuti. Terhitung sudah ada sekitar 3.000 laporan sejak firma hukum Busby meminta semua orang yang merasa menjadi korban untuk berani buka suara. Diketahui para korban dugaan pemerkosaan yang didalangi P. Diddy adalah perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 9 hingga 38 tahun pada saat kejadian. Diberitakan 25 korban P. Diddy tersebut masih di bawah umur pada saat kejadian. Tindakan pemerkosaan itu sendiri terjadi sekitar 30 tahun lalu. Beberapa di antara para korban disebut sudah memberikan keterangan langsung kepada FBI. Berdasarkan pengakuan, para korban P. Diddy ini mayoritas dibius atau dicekoki obat-obatan terlarang hingga tak sadarkan diri, serta ditemukan pula kandungan obat penenang kuda yang juga diberikan P. Diddy kepada para korbannya. Salah satu kuasa hukum P. Diddy, Erica Wolf, membantah semua tuduhan pelecehan tersebut. Erica Wolf juga menjelaskan bahwa kliennya tidak dapat menanggapi semua tuduhan tidak berdasar itu. Tuan Combs dengan tegas menyangkal klaim yang salah dan memfitnah bahwa ia telah melakukan pemerkosaan terhadap siapapun, termasuk anak di bawah umur. Dia berharap dapat membuktikan ketidakbersalahannya dan membela diri di pengadilan, di mana kebenaran akan terungkap berdasarkan bukti, bukan spekulasi, terangnya. Sementara itu, seorang PSK laki-laki yang pernah hadir dalam pesta yang digelar P. Diddy sudah memberikan kesaksiannya kepada polisi federal bahwa dirinya pernah direkrut menjadi salah satu pengisi acara pesta liar P. Diddy di rumahnya. Seperti diberitakan New York Post pada Kamis 26 September 2024, PSK pria tersebut langsung bertemu dan memberikan kesaksiannya kepada penyidik federal yang menangani kasus kejahatan P. Diddy pada Rabu 25 September 2024. PSK pria itu dikabarkan telah memberikan sebuah kopian dari rekaman Freak Off Party yang digelar P. Diddy pada bulan Mei 2023 lalu. Disebutkan oleh jaksa, pesta Freak Off tersebut melibatkan obat-obatan terlarang disertai dengan tindakan pelecehan seksual dan obat-obatan ilegal selama berhari-hari. PSK pria tersebut juga menceritakan perjalanannya dari Atlanta ke Miami karena ia dibayar untuk hadir dalam acara liar tersebut. Ia juga mencari PSK perempuan untuk ikut terlibat dalam pesta itu. Ia menceritakan bahwa dalam pesta itu, dirinya dan PSK perempuan disuruh berhubungan intim, sementara P. Diddy mengatur semua gayanya sambil merekamnya dengan kamera video. Kesaksian tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam dakwaan yang menyebut P. Diddy memaksa korbannya melakukan hubungan intim, sementara ia menonton, merekam, dan bermain solo dengan tangannya sendiri. Sedangkan menurut pengacara P. Diddy, Mark Agnifilo, acara pesta Freak Off hanyalah perilaku orang-orang dewasa yang sudah saling setuju untuk terlibat dalam melakukan hubungan intim dan bukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan Anda tahu bahwa ini adalah orang dewasa yang suka sama suka, melakukan apa yang dilakukan orang dewasa yang suka sama suka. Tahulah, kita tidak bisa bersikap dan berpikir bahwa hubungan intim adalah hal yang buruk, karena jika demikian, tidak akan ada lagi orang yang hidup di dunia ini, tegasnya. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com 1 Oktober 2024, Mark Agnifilo sendiri sudah mengajukan banding atas keputusan penolakan jaminan bagi P. Diddy dalam upaya membebaskannya dari penjara. Bahkan demi bisa bebas, dalam pengajuannya P. Diddy berjanji untuk menjalani tes obat-obatan terlarang setiap minggu dan melarang perempuan memasuki rumahnya. 2 orang perempuan yang tercatat boleh masuk rumah dan berinteraksi dengan P. Diddy dalam pengajuan tersebut adalah ibunya serta ibu dari anak-anaknya. P. Diddy juga dipastikan tidak akan bertemu dengan siapapun yang dianggap sebagai saksi atau rekan konspirator setelah dirinya dibebaskan dari penjara. Dalam pengajuan banding tersebut juga tertulis, tim keamanan P. Diddy akan meminta setiap orang yang memasuki area rumahnya untuk menandatangani catatan pengunjung, dan catatan tersebut akan diserahkan ke pengadilan setiap malam. Sementara itu, orang yang mengaku sebagai korban kejahatan P. Diddy terus bermunculan. Para korban tersebut membongkar kejahatan sang rapper, mulai dari tuduhan eksploitasi hingga pemerkosaan. Seperti dilansir dari sindonews.com 6 Oktober 2024, pengacara Tony Busby yang mewakili 120 korban sempat mengatakan kalau P. Diddy telah membius para korbannya sebelum mereka diperkaos secara beramai-ramai di sebuah ruangan. Setelah sebelumnya ada korban anak laki-laki yang saat kejadian masih berusia 9 tahun memberikan laporannya,
kini muncul lagi korban PDD yang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun. Saat itu, korban perempuan yang masih remaja ini mengaku diterbangkan ke kota New York untuk menghadiri sebuah pesta. Dalam pesta tersebut, ternyata ia dibius dan dibawa ke kamar pribadi yang diduga di dalamnya sudah ada PDD. Saat itulah korban ini diperkaos secara beramai-ramai. Wanita ini diperkaos dan kemudian orang lain bergantian memperkaosnya, terang Tony Buzbee. Sebelumnya, Tony juga sempat menceritakan bahwa ada korban wanita berusia 20 tahun yang awalnya mengaku diundang untuk menghadiri sebuah pesta bersama PDD di sebuah hotel. Awalnya ia merasa tersanjung mendapat undangan itu, namun dalam pesta tersebut ia diberikan minuman dan setelah itu ia tak bisa mengingat apa-apa lagi. Ia merasa tersanjung bisa pergi ke pesta, diberi satu minuman, dan tidak mengingat apapun lagi, jelas Tony. Ketika korban dibawa ke rumah sakit, ditemukan adanya obat penenang kuda dalam tubuh korban. Beberapa orang telah menjalani tes dan ditemukan obat-obatan dalam tubuh mereka. Salah satu yang terus bermunculan adalah obat yang disebut Silazin atau Tranq, yang berdasarkan penelitian kami dikenal sebagai obat penenang kuda, terangnya.